Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali bersama Bu Eka pada pembelajaran matematika kelas 4. Senang sekali berjumpa kembali bersama kalian pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali matematika, masih pada bab faktor dan kelipatan bilangan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Landasan kurikulum untuk pembelajaran kita hari ini yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 1, yang artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Kitab di sini adalah Al-Quran, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kegelapan di sini manusia belum mengetahui segala sesuatu apapun, tetapi karena adanya Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk hidup manusia, maka di situ manusia bisa belajar dan mendapatkan segala sesuatu yang awalnya belum diketahui sehingga menjadi tahu ya. Dan itu pun atas izin Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha terpuji. Hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, contohnya hari ini Bu Eka memberikan video pembelajaran untuk kalian simak, untuk kalian pahami. Yang sebelumnya, sebelum Bu Eka memberikan video tersebut, kalian belum tahu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, belum paham tentang materinya. Tetapi setelah kalian simak videonya, pahami videonya, di situ kalian jadi paham dan jadi tahu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Itulah hubungannya ayat Quran Surat Ibrahim dengan pembelajaran kita hari ini. Tetapi tidak terlepas dari itu, Bu Eka memberikan video pembelajaran, kalian menyimaknya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita sama-sama untuk belajar bersama pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini yaitu 3.6 dan 4.6. 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar EPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk 4.6-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar EPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak materi pembelajaran yang dilakukan share screen di Zoom, peserta didik dapat menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Yang kedua, dengan menyimak materi pembelajaran yang dilakukan share screen di Zoom, peserta didik dapat menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Dan yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru melalui share screen di Zoom, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan faktor prima dan faktorisasi prima. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang faktorisasi prima. Sebelum kita masuk pada penjelasan faktorisasi prima, kita pahami terlebih dahulu tentang faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Cara menentukan faktor prima. Untuk menentukan faktor prima ada dua cara. Cara pertama, cara mendaftar. Kita coba tentukan faktor prima dari bilangan 30. Berapa dikali berapa yang hasilnya 30? Kita coba dari bilangan 1. Apakah 1 bisa dikali berapa hasilnya 30? Ya, bisa ya. 30. Kemudian apakah bilangan selanjutnya yaitu bilangan 2 bisa dikali berapa hasilnya 30? Ya, bisa juga ya, dikali dengan 15. Kemudian bilangan 3 apakah bisa dikali berapa hasilnya 30?
Ya, bisa juga, yaitu dikali dengan 10. Selanjutnya, apakah bilangan 4 bisa dikali berapa hasilnya 30? Tidak ya. Kemudian kita coba menggunakan bilangan 5 selanjutnya. Apakah bilangan 5 bisa dikali berapa hasilnya 30? Ya, bisa ya. 5 dikali dengan 6 sama dengan 30. Selanjutnya kita tentukan faktor dari bilangan 30. Oke, kita lihat ya, faktornya ada angka 1 atau bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 5, bilangan 6, bilangan 10, bilangan 15, dan bilangan 30 merupakan faktor dari bilangan 30. Selanjutnya kita tentukan faktor primanya. Dari bilangan 30 kita cari bilangan prima yang terdapat di faktor 30 di sini. Kita cari bilangan primanya angka berapa saja ya? Siapa yang tahu? Ya, bilangan 2. Kemudian bilangan berapa lagi? Ya, bilangan 3. Kemudian bilangan berapa lagi? Ya, bilangan 5. Apakah masih ada bilangan yang lain yang termasuk bilangan prima? Tidak ada ya, karena bilangan 1, 6, 10, 15, dan 30 bukan bilangan prima. Jadi faktor prima dari bilangan 30 adalah 2, 3, dan 5 saja. Cara menentukan faktor prima dengan cara kedua yaitu membuat pohon faktor. Kita tentukan faktor prima dari bilangan 30 dengan dibagi oleh bilangan prima. Untuk pembaginya dimulai dari bilangan yang paling kecil yaitu bilangan 2. Kemudian, apakah bilangan 30 dapat dibagi habis oleh bilangan 2? Ya, bilangan 30 dapat dibagi habis oleh bilangan 2 sama dengan 15. Kemudian, apakah bilangan 15 masih bisa dibagi oleh bilangan 2? Tidak ya. Jika tidak bisa, maka ke bilangan prima selanjutnya yaitu bilangan 3. Apakah bilangan 15 dapat dibagi oleh bilangan 3? Ya, 15 dapat dibagi oleh bilangan 3 ya sama dengan 5. Kemudian, apakah bilangan 5 bisa dibagi oleh bilangan 3? Tidak ya. Kemudian, apakah bilangan 5 bisa dibagi habis oleh bilangan 5? Iya, bilangan 5 dapat dibagi habis oleh bilangan 5 sama dengan 1. Hanya saja bilangan 1 bukan merupakan bilangan prima. Jadi untuk hitungannya cukup sampai di sini saja, tidak perlu dilanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya kita tentukan faktor prima dari bilangan 30. Faktor prima itu adalah bilangan prima yang terdapat di faktor 30. Itu bilangan berapa saja? Ya, yaitu bilangan 2, bilangan 3, kemudian bilangan 5. Jadi faktor prima dari bilangan 30 yaitu 2, 3, dan 5. Selanjutnya kita ke pembahasan faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima yang terdapat di faktor prima. Faktorisasi prima. Untuk menentukan faktorisasi prima ada 3 langkah. Yang pertama, bilangannya dibagi oleh bilangan prima seperti bilangan 2, 3, 5, 7, dan bilangan prima seterusnya. Yang kedua, bagilah bilangan dengan bilangan 2 sampai bilangan tersebut tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan 2. Yang ketiga, jika sisa bilangan tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan 2, maka bagilah dengan bilangan selanjutnya yaitu bilangan 3, 5, 7, dan seterusnya yang termasuk bilangan prima. Kita lihat contohnya. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan 12. Untuk pembaginya dimulai dari bilangan yang paling kecil yaitu bilangan 2. Oke, apakah bilangan 12 dapat dibagi oleh bilangan 2? Ya,
bilangan 12 dapat dibagi habis oleh bilangan 2. Kemudian selanjutnya 12 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Atau berapa dikali berapa hasilnya 12? Ya, sama dengan 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6 atau 2 dikali 6 sama dengan 12. Selanjutnya bilangan 6. Apakah bilangan 6 dapat dibagi habis oleh bilangan 2? Ya, bilangan 6 masih bisa dibagi oleh bilangan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 atau berapa dikali berapa hasilnya 6 yaitu 2 dikali 3. Selanjutnya, apakah bilangan 3 masih bisa dibagi oleh bilangan prima? Bisa dibagi oleh bilangan prima bilangan 3. 3 dibagi 3 yaitu 1. Hanya saja bilangan 1 bukan merupakan bilangan prima. Jadi untuk hitungannya cukup sampai bilangan 3 saja karena hasil akhirnya sudah merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tentukan faktor prima dari bilangan 12-nya. Faktor prima itu adalah bilangan prima yang terdapat di faktor 12 ini. Bilangan berapa saja kira-kira? Ya, bilangan 2 merupakan faktor prima dari 12. Kemudian 2 lagi. Kemudian 3. Jadi faktor prima dari bilangan 12 adalah 2, 2, dan 3. Atau bisa juga dituliskannya hanya 2 dan 3 saja. Karena bilangan 2-nya walaupun ada 2 kali, ini sama ya. Kemudian selanjutnya, faktorisasi prima dari bilangan 12-nya berapa? Faktorisasi prima itu adalah perkalian bilangan prima yang terdapat di faktor prima, yang ini 2 dikali 2 dikali 3 ya. 2 dikali 2 dikali 3 kan namanya juga perkalian bilangan prima. Atau bisa juga ditulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 2 kali, 1, 2, jadi disingkat 2 pangkat 2. 2-nya ada 2 kali. Untuk memantapkan pemahaman kalian terhadap materi faktorisasi prima, silahkan kerjakan latihan soal di bawah ini. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan berikut, yaitu dari bilangan 32, 18, dan 45. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkait penjelasan materi tentang faktorisasi prima telah selesai dijelaskan. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan materi ini dapat membantu kalian dalam memahami materi faktorisasi prima serta dapat membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan materi faktorisasi prima. Bu Guru ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.